Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel pembelajaran YouTube online saya. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi tentang mekanika teknik, yaitu tentang konstruksi balok Gerber yang saya sebut bagian kedua. Nah, bagian kedua ini adalah lanjutan dari materi konstruksi balok Gerber bagian pertama yang sudah kita pelajari pada video pembelajaran sebelumnya. Baik, akan kita mulai saja video pembelajaran ini. Ini contoh yang lalu, ada konstruksi balok Gerber. Pada contoh yang lalu kita konsentrasi pada bagaimana kita menghitung reaksi pada konstruksi balok menerus dengan adanya sendi Gerber di bagian dalamnya. Ya, jadi ini dengan konstruksi seperti ini itu didapat reaksi sebesar RPA 15 kN, RPB 70 kN dan RPC 15 kN dengan akibat beban yang bekerja pada bagian atas, yaitu beban merata sebesar 10 kN per meter. Nah, dari reaksi-reaksi yang sudah kita hitung ini, kita bisa menggambarkan diagram bidang lintangnya seperti ini. Jadi pada bagian titik A itu ada reaksi sebesar 15 kN. Kemudian akibat beban ini dari titik A sampai ke S kemudian ke B itu akan turun secara linear ya, berdasarkan perhitungan seperti yang di perhitungan kita. Sampai di titik B itu bidang lintangnya itu adalah sebesar 35 kN. Kemudian di titik B ada reaksi B sebesar 70 kN, kita naik ke atas. Nah, kemudian dari titik B juga turun linear berdasarkan beban yang bekerja ini sampai di titik C itu adalah 15 kN. Kemudian di titik C akibat reaksi pada PC ini kemudian akan balik ke titik nolnya seperti ini. Nah, ini juga untuk bidang momennya yang sudah pernah kita hitung. Akibat beban di atas 10 kN timbul reaksi RPA, RPB dan RPC yang masing-masing besarnya adalah 15 kN, 70 kN dan 15 kN. Nah, diagram bidang momennya adalah sebagai berikut. Jadi sudah kita hitung di pertemuan yang lalu. Di titik A momennya adalah 0. Kemudian di titik S karena dia sendi 0. Kemudian momen ini di titik B, walaupun ini adalah tumpuan tapi dia tidak 0 karena ada tadi awalnya sudah kita potong menjadi bentang S, B dan C, sehingga ini adalah momen tumpuan. Ya, momen tumpuan hasil perhitungannya adalah 50 kN meter. Kemudian di titik terus turun ke bawah di titik C kemudian 0. Ini pada bagian yang lalu. Kemudian kita akan melanjutkan contoh kasus pada bagian kedua ini, yaitu bagaimana kita akan menghitung atau meletakkan engsel ya pada sendi Gerber pada balok menerus itu, sehingga peletakan engsel pada atau sendi-sendi Gerbernya itu menjadi efisien pada konstruksi yang kita tinjau. Nah, untuk memasuki contoh perhitungannya ada hal-hal yang perlu kita ingat. Yang pertama adalah seperti ini. Kalau ada balok sederhana seperti ini dengan tumpuan sendi dan roll A dan B, di atasnya bekerja beban merata sebesar kiton per meter, maka reaksi di titik A sama dengan reaksi di B. Ini nggak perlu kita analisis MA sama dengan 0 dan MB sama dengan 0-nya, tapi langsung kita tahu bahwa RA sama dengan RPB sama dengan setengah kali Q kali L. Jadi setengah dari beban yang bekerja di atasnya ini. Ini reaksi di A maupun di reaksi di B. Kemudian momen di tumpuan baik di A maupun di B adalah sama dengan 0. Kemudian momen lapangan, ini momen maksimumnya, momen di tengah bentang sini, di tengah bentang AB atau di setengah L, itu adalah kalau kita hitung 1/8 QL kuadrat. Nih. Kemudian yang kedua adalah kalau konstruksinya seperti ini, cantilever. Jadi ada cantilever
sendi A, di atasnya ada balok dengan beban kiton per meter, muncul reaksi sebesar RPA. RPA-nya adalah Q kali L. Jadi Q ini, beban ini dikali L-nya. Kemudian momen di tumpuan sini, di tumpuan A, ini nilainya negatif, yaitu adalah beban di atasnya dikali jarak lengan momennya. QL, beban di atasnya adalah QL, ya. Kemudian dikali lengannya adalah setengah L, ya. Di bagian tengah ini ke sini, L. Minus karena dia momen di tumpuan, ya. Nah, kemudian ada satu lagi yang perlu diingat adalah ini, kalau konstruksinya adalah ada overstack pada bagian sendi maupun bagian rollnya, maka RPA maupun RPB-nya ini kan sama karena dia simetris bentuknya, maka besarnya adalah setengah QL. L-nya adalah panjang dari sini, ya. Kalau yang tadi L-nya dari tumpuan ke tumpuan, maka kalau yang ini panjangnya adalah dari panjang bentang sini, ya. Panjang keseluruhan bebannya setengah QL. Nah, momen di tumpuan sini ini tidak sama dengan 0. Kalau yang di bagian sini adalah momen tumpuannya sama dengan 0. Tapi kalau di bagian ada cantilevernya di kedua bagiannya, maupun di bagian sendi maupun di bagian roll, maka momen tumpuan di titik A maupun momen di titik tumpuan di titik B itu akan sama dengan setengah kali Q kali L2, ya. Ini L2-nya, ya, setengah kali Q-nya besarnya ini kali L2. Ini momen di tumpuannya. Kemudian momen di lapangannya adalah besarnya momen pada bagian tengah bentang AB ini, yang di bagian tengah ini. Karena ini jaraknya L1, maka momennya adalah 1/8 IL1 kuadrat. Nah, ini yang 3 hal yang perlu kita ingat dulu sebelum kita memasuki contoh kasus yang akan saya jelaskan pada bagian berikutnya. Nah, kita lanjutkan. Ini contoh soalnya adalah diketahui balok menerus seperti tergambar, nanti kita lihat di gambarnya. Kita diminta untuk menentukan letak engsel atau sendi gerbernya itu agar konstruksi itu menjadi efisien. Nah, kita lihat di sini adalah contoh dari kasus yang akan kita pecahkan, yaitu ada balok menerus A, B, C, D, E, dan F, ya. Ada F, kemudian tumpuannya dalamnya ada 1, 2, 3, 4, otomatis sendi yang terpasang adalah sebanyak 4, jadi sendi gerbernya 4. Ada S1, S2, S3, dan S4. Nah, masing-masing dari A ke B, B ke C, sampai dengan E ke F itu adalah panjangnya 6 meter. Kemudian kita akan menentukan di mana letak sendi S1, S2, S3, dan S4, ya. Dengan asumsi jarak pertama adalah kita asumsikan jaraknya ini besarnya adalah A, ya. Dari C ke S2 ini jaraknya A, kemudian S2 ke S3 adalah B, kemudian ini D, gitu, ya. Kemudian yang lain juga sama seperti ini. Ini kita asumsikan dengan huruf, ya, dengan huruf A, B, C, dan D. Nah, yang pertama kita lakukan adalah kita akan membagi balok ini supaya bisa kita selesaikan dengan statis tertentu, ya. Kalau ini baloknya statis tertentu, maka pendekatannya adalah kita dekati dengan statis tertentu. Artinya kita bagi-bagi dulu balok ini supaya bisa kita pecahkan perhitungan reaksinya, kemudian nanti kita bisa menggambarkan bidang lintang maupun bidang momennya. Ini yang pertama adalah saya bagi dari bentang A ke S1, ya, A ke S1. Kemudian saya bagi lagi dari S1 ke S2 sampai sini, ya. Kemudian saya bagi lagi dia bentangnya menjadi S2 ke S3 ini. Kemudian saya bagi lagi dia bentangnya menjadi S3 ke S4 seperti ini. Kemudian saya bagi yang terakhir adalah S4 ke F, ya. Nah, ini. Jadi konstruksi kita sekarang saya sudah bagi-bagi, kemudian saya akan menyelesaikan satu persatu. Karena ini inisial A-nya di sini, maka yang pertama akan saya tinjau adalah bagian sini dulu. Ya, bagian dari S2 ke S3 dengan beban
seperti yang tergambar, jadi 4 ton per meter di bagian atas ini ya. Yang pertama kita akan meninjau potongan dari S2 ke S3 ya, seperti tergambar ini. Jadi ini adalah S2, S3. Nah, nanti jaraknya adalah B, dicek kembali di bagian soal. Kemudian beban di atasnya adalah 4 ton per meter. Kemudian akibat beban di atasnya ini pada sendi gerber RS2 dan RS3 ini akan muncul reaksi ini ya, muncul reaksi S2 dan muncul reaksi S3. Nah, kita akan coba lihat gambar utuhnya seperti apa sejarak RS2 RS3. Kita lihat di sini bahwa dari gambar soalnya, dari soalnya kita dapat RS2 ke RS3 jaraknya B, kemudian dari S2 ke C adalah jaraknya A, kemudian dari C ke D adalah jaraknya 6. Nah, otomatis kita bisa menghitung reaksi RS2 sama dengan RS3 ya, dengan panjang jarak B nih, B ya. B adalah besarnya adalah 6 dikurang A, karena ini panjangnya 6, dikurang A, atau bisa kita sederhanakan menjadi 6 dikurang 2A. Nah, karena bebannya simetris, otomatis tadi seperti yang saya bilang bahwa RS2 dan RS3 akan sama dengan setengah QB. Jadi setengah dari Q dikalikan panjang dari RS2 ke S3. Ini kita dapat ini, kemudian kita masukkan berapa besar nilai B-nya. Nilai B-nya adalah ini ya. Nilai B-nya ini kita masukkan, RS2 sama dengan RS3 sama dengan 4 ya. Q-nya tadi 4, ini Q kali B, B-nya adalah 6 minus 2A kali setengah, ini kalau setengahnya, jadi bagi 2. Jadi ini adalah persamaan satunya. Oke, kita lanjutkan. Kemudian selanjutnya adalah kita akan meninjau bentang dari S1 ke S2 ya, S1 ke S2. Jadi bentang S1 S2 dengan ada sendi dan roll ya. Ada tumpuan di B maupun di C-nya. Beban di atasnya masih tetap sama, yaitu 4 ton per meter. Nah, ini tadi kita sudah menghitung RS2. Nah, sebagaimana yang sudah kita pelajari bahwa ketika kita mendapatkan RS2 pada reaksi pada sendi gerber di perhitungan awalnya, maka itu akan menjadi beban tambahan di bagian balok yang ada di bawahnya ya. Jadi RS2 tadi kita dapat reaksi, kemudian sekarang jadinya beban ya, RS2-nya kita jadiin beban. Jaraknya disesuaikan dengan soal tadi A ya. Nah, kemudian kita tinjau momen di tumpuan C sini. Nah, momen di tumpuan C sini itu kita potong ya, C ke S2. Bentuknya adalah cantilever C ke S2. Kemudian dengan beban di atas 4 ton per meter, yang jaraknya A, sejarak A. Kemudian di bagian ujungnya ada gaya sebesar RS2 ya. Ini adalah tumpuan. Nah, kita kemudian akan menghitung besar momennya, momen di tumpuan sini ya, momen di tumpuan sini. Momen di tumpuan sini adalah ini negatif ya, momen di tumpuan ini negatif karena cantilever. Lihat kembali di penjelasan di awal tadi, saya sudah mengingatkan untuk meminta kalian untuk mengingat 3 hal yang prinsip, bahwa di tumpuan sini ketika cantilever, maka momen di tumpuan MC sama dengan RS dikali lengannya ke titik C adalah A ya, ini RS2 dikali A, kemudian dikurang Q kali A dikali lengannya ini. Lengannya dari sini ke sini adalah setengah A. Ini setengah A. Nah, jadi bisa kita rumuskan ini MC-nya adalah min RS2 kali A dikurang Q kali A kali setengah A.
Nah, ini kemudian kita sederhanakan ya dengan memasukkan nilai A-nya berapa. Tadi A-nya sudah kita hitung tadi. A-nya sudah kita hitung sehingga dapatlah dia persamaan ini, persamaan kedua ya, persamaan kedua. Nanti tinggal kalian uraikan saja dengan memasukkan nilai A berdasarkan persamaan yang sudah kita dapat sebelumnya tadi. Nah, syaratnya ketika konstruksi pemasangan sendi Gerber itu efisien, maka syaratnya adalah momen di tumpuan itu sama dengan setengah dari momen di lapangan, minus setengah momen lapangan. Nah, ini syaratnya. Nah, kita hitung kembali momen lapangannya. Jadi momen lapangannya adalah momen di tengah bentang sini. Momen di tengah bentang ini berapa gitu ya? Kita hitung kembali, hitung. Nah, momen di tengah bentang sini ya, di tengah bentang sini itu adalah 1/8 QL kuadrat ya. Kemudian sini ada minusnya. Jadi minus QL 1/8 QL kuadrat. Nah, ini kita masukkan ke rumusnya ya. Jadi kita hitung dulu momen lapangannya adalah 1/8 kali Q-nya 4, L-nya adalah ini 6 meter. 6 meter kuadrat. Jadi kalau kita hitung 18 ton meter ya. 18 ton meter. Nah, kemudian 18 ton meter ini kita masukkan ke dalam ini pernyataan ini bahwa agar efisien momen tumbuhan harus sama dengan min setengah momen lapangan. Momen lapangannya 18 dikalikan min setengah, maka akan didapat ini ya, minus 9. Nah, minus 9. Nah, ini MC ini tadi kan momen tumbuhan yang sudah kita dapatkan persamaannya di persamaan 1. Ini baru kita masukkan ya dari persamaan ini persamaan 3 ya. Persamaan 3. Kemudian MC dari persamaan 2 itu samakan dengan MC dari persamaan 3 ya. Nanti dicek kembali persamaan kedua yang mana, persamaan ketiga yang mana. Ini persamaan 3 ya. Udah, persamaan 2 adalah ini. Ya, nah ini. Ini persamaan 2. Jadi persamaan 2 sudah kita dapat sama dengan persamaan 3. Ini persamaan 3-nya minus 9. Nah, kemudian ini ada angka penyebutnya. Jadi saya ingin menghilangkan ini, saya sederhanakan, maka saya kalikan 2. Ya, saya kalikan 2. Kenapa dikalikan 2? Saya mau menghilangkan ini angka penyebutnya supaya lebih mudah untuk diselesaikan. Jadi kalau 2 dikali ini satu kesatuan, hasilnya seperti apa? Kemudian setengah kali 4 A kuadrat dikali 2 sama dengan berapa? Kalau kita urai, persamaan ini akan menjadi seperti ini. Jadi 2-nya hilang ya. Ini min 4 kali 6 min 2 kali A dikurang ini setengah kali 4 kali A kuadrat ya. Kenapa jadi setengahnya hilang? Karena ini 2 dikali setengah jadi hilang. Kemudian 9 dikali 2 sama dengan min 18 ya. Ini kita sederhanakan menjadi ini. Kemudian setelah itu saya sederhanakan kembali supaya dia menjadi persamaan yang bisa kita pecahkan berapa nilai A-nya. Ini. Kemudian sederhanakan kembali, saya dapat sekarang persamaan kuadrat ya. Persamaan kuadrat 4A kuadrat minus 24A ditambah 18. Nah, untuk menyelesaikan ini maka sudah pasti ini persamaan kuadrat pemecahannya adalah dengan rumus ABC. Nah, ini rumus ABC nggak perlu saya urai lagi dari mana, kalian harus sudah paham bahwa ini adalah rumus ABC untuk mendapatkan nilai A yang ada di sini ya. Nanti muncul 2 nilai A1 dan A2, dan A1 A2 itu harus kita pilih mana yang dipakai. Nah, kita selesaikan dulu persamaannya sudah kita dapat ini. Kemudian kalau saya selesaikan dengan rumus ABC, maka akan didapat A1 0,087868 meter, A2-nya 5,12133 ya. Mana yang kita pilih? Yang kita pilih adalah yang A. Jadi kalau kita lihat dari gambarnya, A tadi lebih kecil daripada B itu ya. Panjang total bentang 6,
Kemudian kalau saya pilih A-nya 5,2, ini nggak realistis dari gambar soalnya karena A-nya lebih kecil daripada jarak B ya. Jadi A1-nya saya ambil 0,88, saya bulatkan. Kemudian saya hitung jarak B-nya. Jarak B-nya dengan A adalah 0,8, maka B-nya bisa saya hitung menjadi 4,24 ya. Jadi saya sudah dapat dua angka ya yang saya ingin peroleh, di mana letak S1 S2 S2 S3. Letak S2 S3-nya ini adalah 0,88 dan B-nya adalah 4,24. Nah, ini kita simpan dulu, artinya kita tinggal mencari jarak C dan D. Nah, untuk menentukan jarak C dan D, yaitu kita akan menentukan jarak C dan D itu adalah berdasarkan dari bentang A S1 ya, bentang A dan S1. Kemudian nanti selanjutnya dengan bentang yang dari S1 ke S2 ya. Kita cek dulu ini. Ini adalah bentuknya adalah perletakan sederhana sendi-sendi ya, sendi roll. Jadi kalau kita hitung reaksi A1 atau RA1, RA dan RS1 ini besarnya adalah setengah dari Q dikali L min C ya. L-nya adalah panjang dari A ke B ya. Kemudian C-nya adalah jarak dari sini. Nanti kita lihat di soalnya. Nah, ini seperti ini. Ya, dari L-nya adalah ini, yang ketahuan adalah 6. Jadi yang di sini adalah kita asumsikan C, maka panjang dari sini itu adalah 6 dikurang C ya. Karena ini simetris, maka reaksi A maupun RS1-nya adalah setengah dari Q dikali L min C ya. Jadi ini RS1-nya adalah 4 dikali 6 min C per 2 ya, dibagi 2. Nah, yang selanjutnya adalah saya akan meninjau momen di tumpuan titik B ya. Titik B. Kalau tadi kita titik C, maka sekarang titik B tinjauannya. Sama titik B ya, momen di tumpuan sini ini akibat beban yang ada di atasnya ya, akibat beban yang ada di atasnya ini. Nah, kita tinjaunya hanya bagian overstack sini saja. Jadi dari S1 ke B ya, momen tumpuan B-nya kita hitung. Jadi di sini kalau kita hitung adalah min RS ini, gaya ini dikali lengannya ke titik B kali C, kemudian dikurang dengan Q dikali C dikali setengah C. Nah, ini MB kalau saya urai dengan memasukkan nilai RS, nilai RS-nya RS1 yang ini akan didapat persamaan ini ya, persamaan 4. Nah, persamaan 4 ini kemudian sama syaratnya ketika kita ingin menentukan letak sendinya agar konstruksinya menjadi efisien, maka momen tumpuan sama dengan setengah momen lapangan ya. Momen lapangannya berapa? Kita lihat di sini tadi, itu kan 1/8 QL kuadrat. L-nya adalah panjang dari B ke C karena dia ada di bentang lapangan B dan C ya. Nah, ini persamaan. Nah, ini jadi ada persamaan 4, ada persamaan 5. Ini yang akan kita samain tuh ya. Nanti kita akan samakan bahwa momen di tumpuan B sama dengan setengah momen lapangan minus setengah momen lapangan ya. Jadi kita persamakan ini momen di tumpuan B sama dengan minus setengah momen lapangan. Kita masukkan nilainya minus 9 ton meter, kemudian MB-nya adalah minus 9 meter. Nah, baru ini persamaan 6. Nah, kita samain tadi, ada persamaan 4 dan persamaan 6. Ya, persamaan 6-nya ini. Ya, persamaan 4-nya yang tadi, persamaan tadi kita cek di sini, kita masukin sama dengan minus 9 itu ya. Kemudian disederhanakan dengan terlebih dahulu dengan menghilangkan penyebutnya ini ya. Penyebutnya 2, saya kalikan 2, semua ini saya kalikan 2, hasilnya adalah ini
Kemudian saya sederhanakan kembali persamaannya, minus 24C plus 4C kuadrat dikurang 4C kuadrat sama dengan 18. Nah ini bisa dihilangkan, jadi bisa disederhanakan menjadi minus 24C sama dengan minus 18. Oleh karenanya C-nya bisa saya dapat 18/24 ya. 18/24 ini sama dengan 0,75 meter. Nah, saya sudah dapat nilai C. Sekarang tinggal menghitung nilai D. Nilai D tadi kalau kita lihat dari gambar soalnya adalah 6 dikurang C. 6 dikurang C, C-nya 0,75, maka 6 dikurang 0,75 adalah 5,25 meter. Nah, ini sudah dapat kita tadi di sebelumnya kita sudah dapat nilai A dan B. Sekarang kita mendapatkan nilai C dan D, sehingga langkah selanjutnya adalah kita akan menggambarkan ini. Nah, ini seperti ini gambarnya. Jadi ini tadi A 0,88, ini B 0,88, 4,24, ini B ya. Ini B 4,24, kemudian ini A 0,88, kemudian ini C 0,75, kemudian ini D 5,25, kemudian ini C 0,75, dan ini D 5,25 ya. Karena gambarnya simetris. Langkah selanjutnya gimana saya menggambarkan bidang momen maupun bidang lintangnya. Ya, kita akan lihat di sini gambarnya langsung. Saya tidak mengurai perhitungannya, cuma saya ingin memberikan gambaran secara deskriptif bagaimana kalian menggambar bidang momen maupun bidang lintangnya. Nah, ini konstruksi utuhnya ini tadi sudah kita dapat nilai A, B, ini C ya. Ini C atau asal C, ini D gitu ya. Ini C, ini D gitu ya. Nah, kita lihat di sini. Nah, gimana cara menggambar bidang momennya? Satu-satu kita tinjau. Ini bentang AB, bentang BC, bentang CD, bentang DE, bentang EF ya. Awalnya kita gambarkan secara normal dulu. Jadi kita anggap ini satu konstruksi sendiri ya. Jadi momen di titik A-nya 0 ya. 0. Momen sini puncaknya adalah 1/8 QL kuadrat. Kemudian di sini 0. Kembali lagi ini 1/8 QL kuadrat, di sini 0, 1/8 QL kuadrat, di sini 0 ya, diasumsikan dulu. Kemudian setelah gambar 1 sampai sini selesai, kita gambarnya ini puncaknya adalah 1/8 QL kuadrat ya. Kemudian di titik A ini adalah 0, kita menggambar di gerbernya tadi. Kemudian hasil dari perhitungan tadi kita dapat bahwa ada momen tumpuan di titik B. Hasil karena akibat sendi gerber ini ada momen tumpuan di sini. Kita dapat nilainya adalah seberapa? Tadi dia dapatnya min 9 ya. Min 9 saya taruh di sini min 9. Kemudian di sini juga dapatnya min 9 gitu ya. Momen di tumpuan C min 9, momen di tumpuan di 9 sampai di sini 9. Saya tarik garis ya. Dari sini 0 tarik garis. Kemudian tarik ke sana lurus min 9 kemudian 0. Nah, besarnya momen di tumpuan ini adalah ini tadi. Jadi ini adalah minus 9. Jadi nggak 0 lagi di tumpuan sini. Ini karena dia ada sendi gerber, di tumpuan sini ada momen sebesar minus 9. Di sini minus 9. Minus 9. Kemudian di sendi gerbernya yang momennya sama dengan 0. Nah, kelihatan di sini momennya sama dengan 0. Jadi ini momen sama dengan 0. Ini momen sama dengan 0 ya di sendi gerbernya. Kemudian sama di sini juga momen di sendi 4-nya adalah 0. Jadi garisnya bukan ini lagi 0-nya, tapi adalah 0-nya adalah garis yang ini. Ya, garis yang nah ini. Ini momen. Nah, bidang lintangnya seperti apa? Ya sama, cara menggambar bidang lintangnya adalah sama ya. Dari sini naik ke atas sebesar reaksi. Kemudian ada turun ya. Ini akibat beban ini sampai sini turun. Terus turun sebesar sampai sini. Sebesar QL. Kemudian ada reaksi, nanti dihitung reaksinya berapa, di B-nya berapa, masuk ke sini, naik sini, turun lagi, kemudian akibat beban, naik lagi akibat reaksi di C, kemudian turun lagi akibat beban ya, beban dari C ke D, kemudian naik lagi karena reaksi di titik D, kemudian turun kembali akibat beban, naik kembali akibat reaksi di E,
kemudian turun kembali di titik F ya, sesuai dengan beban sini, bekerja kemudian naik kembali akibat reaksi di titik F. Nah, demikian ya bagian kedua dari materi balok Gerber yang saya sampaikan kepada saudara. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.